lainnya. Oke, selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Oke, baik ya. Semoga kita semua dalam keadaan baik di bawah naungan Yang Widi. Yang pertama, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita awali dulu dengan membuka mantra Saraswati. Oke, kemarin sudah gede ya pemimpin, sekarang coba Ria ya. Oke. Jadi pagi ini kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan yang kemarin. Oke, ini Pak share screen Pak. Buka screen. Oke, kita awali seperti biasa seperti pertemuan kita yang sebelumnya dengan pertanyaan pembuka atau pertanyaan penting. Ya, di sini kami bertanya apa yang kalian ketahui tentang Purana, Arta Sastra dan Ayurveda. Itu satu ya ini. Ada yang tentang Purana atau Purana? Yang pertama ini Purana. Ayo Purana. Purana apa Purana? Purana apa artinya? Ayo, Purana merupakan kitab kedua dari Upaweda. Purana berasal dari dua kata, yaitu pura dan ana. Pura berarti kata kuno atau zaman kuno, dan ana berarti mengatakan jadi Purana mengatakan sejarah. ya, ya, jadi mengatakan sejarah zaman kuno. Ya, Arta Sastra yang kedua. Arta Sastra itu apa? Arta Sastra ini merupakan salah satu bagian dari kitab Upaweda. Arta Sastra adalah salah satu cabang pada yang berisi tentang ilmu pemerintahan dan ada ilmu politik. Ya, ilmu pemerintahan dan ilmu politik. Yang satu Ayurveda. Ini yang disebutkan Ayurveda. Upaweda adalah salah satu cabang Weda yang berisi tentang ilmu kesehatan, ilmu pengetahuan. Ya, Ayurveda itu adalah salah satu kitab Ayurveda yang berisi tentang ilmu kesehatan atau ilmu kedokteran. Jadi ini sudah ada ya tentang itu. Nah, menyampaikan pembelajaran kita pada pagi hari ini seperti yang tadi saya pemantik, kita masuk ke pembelajaran yang kedua, yaitu bagian-bagian Upaweda, yaitu Purana, Arta Sastra dan Ayurveda. Jadi seperti biasa seperti kemarin, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama menjelaskan pengertian Purana, Arta Sastra dan Ayurveda. Kemudian yang kedua menjelaskan implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana penerapan daripada ajaran Ayurveda itu dalam kehidupan sehari-hari. Oke, model namanya model project based learning. Kalau kalian kemarin sempat ikut ya P5. Jadi model pembelajarannya hampir sama seperti itu. Tapi sekarang kita membahas materi tentang pembelajaran agama Hindu. Jadi ada dua pertanyaan utama yang nanti bakal kita bahas kalian bersama kelompok kalian untuk diselesaikan. Yang pertama itu apa yang diketahui tentang Purana, Arta Sastra dan Ayurveda. Jadi dijelaskan Purana itu apa, Arta Sastra itu apa, kemudian Ayurveda itu apa, dan juga isi dan tujuannya itu apa dari ketiga yang tadi Pak sebutkan. Kemudian yang kedua bagaimana penerapannya. Apa masih bisa tidak kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita pada saat ini? Kan karena ketiga itu kita demikian itu
khusus pada masa yang dulu sebelum abad Masehi. Jadi kalau di dalam konteks modern kita saat ini masih ada tak yang bisa kita terapkan, yaitu yang bisa kita laksanakan dalam ajaran ini seperti itu. Ini kita akan bahas sekarang ya. Upaweda, bagian Purana, Tata Sastra, dan Ayurveda. Pertama pengertian Purana. Seperti tadi sampaikan tadi sama Wi dan yang lainnya. Ini bentuknya kelihatan ya? Itu bentuk beberapa kitab Purana. Ada 18 kitab itu yang di sebelah kirinya. Jadi Purana itu berasal dari dua kata, yaitu dari kata pura dan dari kata anak. Jadi pura itu artinya gunung atau zaman kuno, dan kata anak itu artinya menceritakan atau menyatakan. Ya, jadi kalau kita gabungkan kita simpulkan, ya Purana itu arti menceritakan sejarah zaman kuno. Ya. Kitab Purana ini berisi tentang pokok-pokok ajaran yang mereka kejadian alam semesta. Jadi bagaimana penciptaan alam semesta ini terjadi dari di dalam kitab Purana. Kemudian ada tentang doa-doa kepada Widi, mantra, ya, dan yang lain sebagainya yang dilakukan untuk menghubungkan diri kita dengan Sang Pencipta. Jadi itu isi daripada kitab Purana. Pokok-pokok ajarannya itu kalian seperti pembelajaran kita sebelumnya. Kita untuk membacakan proyek ini kita akan bagi lagi seperti kemarin ke dalam 2 kelompok, ada 17 orang, jadi kumpul ke kelompoknya masing-masing. Apa yang dibuat di dalam proyek ini? Yang dibuat nanti tentang Purana, Tata Sastra, dan Ayurveda. Seperti pertanyaan kunci yang pertama yang ini, ya, penerangannya bagaimana? Oke, ini kelompoknya Pak mengingatkan kelompok yang kemarin sudah kita bagi. Ini penugasannya. Oke, sekarang kalian ambil alat dan bahan yang Dasar dari 2 kata. gimana? Ya, mantap. Oke, sekarang coba ditempel di depan sebelum kita presentasikan. Ayo kita tempel di depan. Tempel di depan. Yes. Ya, Pak Bani. Ini ya. Kenapa miring ya Pak? Ya, sudah. Sudah. Kenapa Ciawi ya? Pak, benar ini apa? Gambarannya Pak. Ini semangat ya nih. Yang semangat dong, yang semangat. Mana? Ya semangat dong Pak ya. Kerjanya ya. Jadi sekarang silakan diaplikasikan. Jadi kelompok 1 ya kelompok 1 semuanya 3
seorang pemimpin dalam mengelola negara. Ya, ya. Pengertian asastra. Asastra adalah salah satu bagian dari kitab Upaweda yang berisikan ilmu tentang politik atau ilmu tentang pemerintahan. Contoh ajaran asastra, astra berata, pengarang astra berata, 8 sifat kepemimpinan dalam ajaran agama Hindu. Ajaran ini diberikan oleh Sri Rama kepada Wibisana sebagai raja. Tadi sudah kalian menyampaikan presentasinya masing-masing dari kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Lihat dari hasil semuanya tentang Purana, Sastra dan ya Ayurveda. Jadi sekarang seperti masukan dan saran. Jadi langsung saja dari Bapak tadi ya. Masukan yang Bapak sampaikan. Jadi nanti ketika kerja kelompok dan sampai ya ini proyek bekerja sendiri. Jadi di dalam kelompok itu harus saling bekerja sama, membagi tugas dengan baik. Ya, seperti yang akan direncanakan dan dibagi tugasnya, tapi kegiatannya belum berjalan. Jadi nanti ya ini untuk kelompok 1 dan juga kelompok 2 ya. Selanjutnya seperti sebelumnya kita melakukan evaluasi dulu sebentar. Ya, bisa dikeluarkan hari ini. Ini metodenya ya. Jadi coba dicari join my quiz seperti tadi. Di my quiz. Login. Yes. Evaluasi tadi yang menggunakan quiz. Jadi selanjutnya kita refleksi seperti biasa. Ya, kita keluar dulu. Oke, yang ke- Menarik pertanyaannya. ya. Jawabannya. Panjang jawabannya. Jawabannya dulu. Soalnya panjang. Pusing. Oke, jadi banyak hal baru yang bisa dipelajari tadi ya dari apa yang kita laksanakan tadi. Oke, jadi untuk hari ini kita cukupkan. Jadi untuk selanjutnya kita minggu depan materi selanjutnya kita akan belajar tentang apa tadi tentang bagian-bagiannya ini tentang kedudukan Upaweda di dalam kitab suci Weda dan juga penerapan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu bisa dipelajari di rumah materi itu. Dan untuk pertemuan kita pada materi kali ini kita tutup dulu.